Ya, salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, tentu menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tentunya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat penting dan ini bersifat umum. Saya tidak secara spesifik akan membahas ayat-ayat firman Tuhan pada sesi ini, tapi mau mengupdate informasi terbaru di sekitar kita, khususnya berkaitan dengan terbunuhnya dengan pembunuhan berencana saudara kita almarhum Brigadir Joshua, di mana kita tahu bersama akhir-akhir ini persidangannya masih terus berlanjut dengan memeriksa berbagai saksi. Tetapi di tengah-tengah berlangsungnya persidangan tersebut, kelihatannya ada tendensi atau kecenderungan mau makin memojokkan saudara kita almarhum Brigadir Joshua dari pihak FS, dalam hal ini Ferdy Sambo, dan PC Putri Chandrawati, termasuk juga dari kuasa hukumnya dan juga saksi-saksi di dalam persidangan. Ada kelihatan pernyataan-pernyataan yang sama yang semakin memojokkan almarhum Brigadir Joshua, dan tentunya hal ini akan sangat menyakiti hati dari keluarga besar almarhum Brigadir Joshua, secara khusus Ibu Rosti Simanjuntak dan juga Bapak Samuel Huta Barat. Oleh karena itu ulasan ini berupa sebuah berita yang akan saya bacakan untuk kita, dan nanti akan saya buat beberapa catatan penting di akhir dari ulasan ini. Saya buat judulnya, tidak terima profiling Brigadir J dari pihak Ferdy Sambo. Ini jawaban telak pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Sosok dari Bapak Kamarudin Simanjuntak saya tidak perlu lagi jelaskan karena sudah banyak kita tahu dan mengerti bagaimana beliau begitu gigih, begitu antusias dan semangat tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan kasus pembunuhan dari saudara kita almarhum Brigadir Joshua. Saudara-saudara kekasih dimanapun berada, Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya mengungkapkan beberapa sifat Brigadir J di persidangan. Salah satu yang paling mengejutkan dan mencolok adalah di mana kuasa hukumnya mengatakan bahwa Brigadir J memiliki masalah mental, yaitu berkepribadian ganda. Hal ini seperti diungkap oleh pihak Ferdy Sambo, tentunya ada sasaran dan maksud tujuan yang dapat diduga diprediksi kenapa mereka seirama menyampaikan demikian. Demi mengurangi hukuman yang menghantuinya, karena diduga sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tolong teman-teman ingat, ada lontaran kata-kata di mana mereka menuduhkan bahwa Brigadir J memiliki masalah mental, yaitu berkepribadian ganda. Saudara-saudara, tidak hanya soal berkepribadian ganda, Brigadir J disebutkan juga
seorang yang temperamental. Salah satu yang mengungkapkan kata-kata ini adalah Susi, asisten rumah tangga dari PC dan FS. Bahkan ada juga tuduhan yang mengarah kepada hingga kerap mengunjungi kelab malam. Makin lama makin ngawur ini. Namun profil Brigadir J yang dikuliti pihak Verdi Sambo ini membuat sang pengacara kondang papan atas sekarang ini, Bapak Kamarudin Simanjuntak, sama sekali tidak terima, Bapak Ibu Saudara. Beliau memberikan respon dan reaksi yang sangat tegas dan keras terhadap pihak Verdi Sambo terkait dengan klaim adanya masalah mental berkepribadian ganda dan juga seorang yang temperamental. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan dan mencoba untuk melontarkan kilas balik dari awal kasus ini muncul ke publik, di mana sikap Verdi Sambo kita tahu bersama yang berupaya menutupi kasus ini. Hal itu jelas terlihat dengan sampai sekitar hampir 100 orang yang disebut dengan istilah obstruction of justice. Saudara-saudara, Bapak Kamarudin Simanjuntak berkata begini, kalau kita mau jujur sejak awal, di awal kasus ini, yang membunuh, yang menghapus barang bukti, yang menghilangkan barang bukti, dan yang menghalangi penyidikan itu siapa? Ini yang ditegaskan oleh Kamarudin, dan saya lebih masuk akal argumentasi alasan yang dibangun oleh seorang Kamarudin daripada yang disampaikan oleh mereka ini. Memang saya kasih tahu itu yang sudah menjadi hukum tabur tuai. Kalau seseorang sudah memulai sesuatu dengan bohong dan dusta, dengan sebuah rekayasa, orang itu mau ngomong apa, sulit dan sukar untuk dipercaya. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Publik menilai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dengan profiling dari diri seorang almarhum Brigadir Joshua ini selalu disuarakan. Saya pikir ada maksud dan tujuan, patut diduga untuk memberikan informasi yang berimbang kepada publik. Sekalipun notabene publik tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan ini. Kalau boleh saya sampaikan, itu sebenarnya seperti upaya menegakkan benang basah. Jangankan menegakkan benang basah, menegakkan benang kering pun tidak bisa. Upaya sia-sia yang tidak akan bisa memikat dan menarik hati publik yang selama ini sudah merasa diprank oleh FS dan PC, termasuk yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ciri khas dari seorang Kamarudin Simanjuntak. Beliau suka menggunakan topi. Beliau juga membahas soal prank yang dilakukan oleh Verdi Sambo pada pihak terkait. Memang kita tahu bersama banyak orang yang kena prank oleh karena ulah dari Verdi Sambo dan PC. Termasuk juga pengacara yang sebelumnya, siapa itu yang orang Manado kalau tidak salah, Patra J-nya. Tapi saya sangat bangga dengan beliau. Ketika beliau sudah tahu dan sadar di prank ketika diwawancarai oleh Rosi di Kompas TV, beliau langsung mundur sebagai pengacara karena sudah di prank. Dan Indonesia di prank. Bukan hanya Indonesia yang di prank. Mulai dari Presiden, MPR, DPR, Komisi 3, hingga Kapolri di-prank oleh Verdi Sambo. Yang nge-prank atau menipu Kompolnas siapa? Yang menipu lembaga-lembaga lain itu siapa? Inilah pernyataan yang dilontarkan oleh Kamarudin Simanjuntak dengan penuh semangat, bahkan sudah sampai muncul sedikit emosi dan kemarahan.
karena begitu greget dan kesal dengan ulah dari kawan ini. Saudara-saudara, bahkan dibahas soal viralnya Ferdy Sambo yang sempat berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya saat kasus ini mulai mencuat ke publik. Itu juga diangkat oleh Bapak Kamarudin. Kita tahu kan, ada sempat terjadi di Polda Metro Jaya, itu Kapolda Metro Jaya teletabis peluk-pelukan dengan Kadif Propam saat itu yang sekarang sudah di PTDH, yaitu Ferdy Sambo. Kamarudin juga kembali menegaskan jika sosok yang dia sebutkan tadi, maksudnya Ferdy Sambo, dialah yang sebenarnya memiliki kepribadian ganda. Jadi serangan yang ditujukan kepada seorang almarhum Brigadir J yang mana kita tahu bersama, hari Minggu kemarin Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau saudara kita Brigadir Joshua masih hidup, beliau genaplah berusia kalau tidak salah 28 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu nanti, sudah ada ulasan beberapa di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok. Bagaimana keluarga besar almarhum Brigadir Joshua kemarin, hari Minggu, mereka pergi ziarah ke makam, sekaligus mengenang tanggal 20 November. Sebenarnya genaplah usia dari saudara kita Brigadir Joshua berumur 28 tahun. Dan ibu terkasih, Ibu Rosti Simanjuntak, menangis sampai terisak-isak sambil dia peluk salib dari anaknya ketika ziarah ke makam itu. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling mengerikan sekarang ini, yang tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya dialami oleh keluarga almarhum Brigadir Joshua adalah munculnya kembali pernyataan-pernyataan ini hanya demi barangkali patut diduga meringankan hukuman, karena konteks yang dilontarkan dituduhkan adalah pembunuhan berencana. Demi meringankan hukuman ini, banyak hal dilakukan, termasuk menyudutkan almarhum Brigadir Joshua dengan berkata ada gangguan mental, berkepribadian ganda, dan seorang yang temperamental. Saya mau kasih tahu, ini memang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa menyedihkan? Karena semua lontaran tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Sambo, Ferdy Sambo, apakah itu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, termasuk juga pihak dari pengacara atau penasihat hukum atau kuasa hukum Bapak Ibu Saudara. Saudara kita almarhum Brigadir Joshua tidak bisa membela diri karena beliau sudah almarhum, sudah meninggal. Jadi berbagai macam hal yang diucapkan kepada Brigadir Joshua terkait Brigadir Joshua bertubi-tubi dari sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Saudara kita Brigadir Joshua sama sekali tidak bisa berkutik mengucapkan sepatah kata untuk membela dirinya. Dan karena Brigadir Joshua tidak bisa membela dirinya sepatah kata pun, maka makin merajalelalah profiling yang ditujukan kepada almarhum Brigadir Joshua. Dan ternyata sadar tidak sadar, kalau masih punya kesadaran kawan-kawan itu semua, hal itu akan semakin menusuk, menghujam dalam di hati dari keluarga besar almarhum Brigadir Joshua. Secara khusus kepada Ibu Rosti Simanjuntak dan Bapak Samuel Huta Barat. Hal ini tidak diterima oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Makanya dengan lantang, dengan semangat, dia menyampaikan runutan saya ulangi, menurut saya setuju dengan usul dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, termasuk juga tim pengacara yang lainnya. Jangan hanya almarhum Brigadir Joshua yang diprofiling, tetapi Ferdy Sambo juga harus diprofiling dong. Bagaimana mentalnya?
Di-profiling juga bagaimana temperamennya. Harus di-profiling. Demikian juga dengan PC. Perlu di-profiling. Karena ada rasa keadilan yang terusik dengan adanya kondisi seperti iya, kita coba baca dulu dari saudara kita. Yang perlu diperhatikan saat ini banyak mudi Kristen tidak kawin atau kawin tua hingga tidak punya anak. Nah, ini perlu diatasi. Waduh, iya itu perlu menjadi pokok doa. Saya pikir ada kaitannya dengan ulasan kita ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Belum ada yang berkaitan langsung, tapi saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memberikan komentar. Tolong dulu tuliskan komentar terkait dengan ulasan kita ini. Nah, saya ulangi kembali, Bapak Kamarudin Simanjuntak menegaskan jika sosok yang ia sebutkan yaitu Ferdy Sambo, beliaulah yang sebenarnya memiliki kepribadian ganda. Itulah yang punya kepribadian ganda, yang nangis-nangis di hadapan Kapolri dan lain-lain itu siapa? Jadi memang ada sesuatu hal yang saya dapatkan, hal positif dan indah dari Bapak Kamarudin Simanjuntak ini. Ketika beliau meladeni wartawan atau siapapun yang bertanya kepadanya, dia jawab dengan runut, sistematis, dan dia jawab dengan tuntas sampai puas orang yang bertanya kepadanya. Makanya kalau saya lihat ketika beliau itu menjadi pembicara di sebuah media misalnya, media mainstream, kalau saya melihat pembawa acaranya karena memang waktunya terbatas, tidak diberikan keleluasaan kepada Bapak Kamarudin Simanjuntak untuk menyampaikan hal-hal yang runut yang sudah ada di pikirannya. Memang orang ini orang cerdas. Beliau sering berkata dia lulus summa cum laude. Orang pintar dia. Coba kita lanjutkan lagi berita ini. Pengacara Brigadir J ini juga menegaskan kepribadian ganda ini adalah separuh wanita dan separuh laki-laki. Waduh, ini diberat sekali beliau. Menurutnya, pria jarang mudah menangis kecuali memang mengalami hal yang sangat menyedihkan. Laki-laki susah loh untuk nangis kecuali benar-benar sedih. Pungkas dari Kamarudin Simanjuntak. Tapi kalau seorang pria mudah menangis, mudah berbohong, itulah yang kepribadian ganda. Tambah Kamarudin. Ia juga mengatakan jika seharusnya Ferdy Sambo yang diprofiling lebih dalam lagi. Saya sudah bahas tadi ya. Dia yang sebetulnya perlu diprofiling, ternyata kalau dia ada psikopat misalnya. Maksudnya dugaan. Ditandaskan oleh beliau. Nah, ucapan Kamarudin Simanjuntak ini mendapatkan tepuk tangan atau aplaus yang riuh dari siapapun yang menontonnya. Bahkan saya pun mau tepuk tangan sekarang ini dengan pernyataan-pernyataan beliau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi lontaran tuduhan yang disematkan kepada Brigadir J. Brigadir J disebut sering minum-minum ke tempat hiburan malam, bawa wanita, bahkan bisa menghabiskan 5-15 juta rupiah. Apakah ini benar? Ini pertanyaan dari orang yang bertanya kepada Kamarudin. Apa yang terjadi? Pengacara Brigadir J ini langsung membantah tegas tudingan negatif yang mengarah pada kliennya tersebut. Untuk membuktikan, kita lihat dulu ya. Coba kita lihat dulu ini, agak lari ininya ya. Iya, ada masalah sedikit ini. Kenapa ini Samuel? Haleluya. Saya lihat dulu ya, ada masalah ininya, infonya.
Kenapa nggak bisa dibuka ini? Iya, sabar teman-teman ya, ada kendala sedikit. Karena berita nggak mungkin sekarang-karang ya. Kita lihat lagi dulu. Iya. Ya, saya ulangi ya. Brigadir J disebut sering minum-minum ke tempat hiburan malam, bawa wanita bahkan bisa menghabiskan 5 sampai 15 juta rupiah. Saya mau kasih tahu, pengacara Brigadir J, Bapak Kamarudin, langsung membantah dengan tegas tudingan negatif yang mengarah kepada klien tersebut. Untuk membuktikan jika Brigadir J tak mungkin menghabiskan belasan juta di tempat hiburan malam, Kamarudin sampai bongkar fakta baru soal uang. Beliau berkata begini, itu nggak mungkin karena gaji dia itu tentu jauh di bawah 5 juta rupiah. Maksudnya per bulan. Itu ditegaskan oleh Kamarudin. Jadi kalau dia ke klub malam menghabiskan uang 15 juta itu, uang dari siapa? Uang mana? Lebih masuk akal ini. Jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin. Selain itu, Bapak Kamarudin juga menambahkan sosok yang menyampaikan tudingan ini adalah asisten rumah tangga Ferdy Sambo, yaitu tadi yang saya katakan bernama Susi. Menurut Kamarudin, tugasnya adalah di dapur yang tidak berhubungan dengan klub malam. Setuju. Sehingga ART yang tugasnya memasak dan mencuci baju tiap minggu ke naik klub itu dipertanyakan. Ya, saya setuju juga. Nah, coba kita lihat dulu. Prespina Huta Barat. Benar Pak Pendeta, Pak Hakim dan Tuhan, semoga yang melontarkan fitnahan pada almarhum Brigadir Joshua akan dapat hukuman dari Tuhan. Waduh. Iya benar. Ya memang Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan pernyataan yang sebenarnya sudah umum dekat di hati kita. Di pengertian pemahaman kita maksud saya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ternyata saudara kita Brigadir J sudah dibunuh dengan tuduhan pasal KUHP pembunuhan berencana 340, 338, Jonto 5556. Tetapi setelah beliau sudah meninggal, banyak lagi tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Termasuk nanti di dalamnya juga dibahas terkait dengan pelecehan yang lokus delikti, tempat kejadian perkara berpindah dari Duren 3 ke Magelang. Nanti kan kita dipertontonkan lagi dengan sesuatu kejutan-kejutan dari pihak Ferdy Sambo, termasuk dari pengacaranya, dari kuasa hukumnya. Mari kita siapkan diri terkait dengan hal ini, karena akan muncul lagi nanti barangkali hal-hal yang mengagetkan kita, tapi tidak perlulah kaget. Kalau saya sendiri secara pribadi memang kita tidak bisa mendahului keputusan hakim. Karena hakim itulah yang akan memutus perkara ini pada akhirnya. Tetapi paling tidak prediksi atau patut diduga apa yang dilontarkan mereka terkait dengan gangguan mental, berkepribadian ganda, seorang yang temperamental, bahkan seorang yang suka minum-minum, pergi ke night club, ke dunia malam, menghabiskan uang 5 juta sampai 15 juta per malam. Kalau menurut saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh keluarga besar almarhum Brigadir Joshua, terlebih khusus Bapak Samuel Huta Barat dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Mereka yang begitu mengenal secara dekat, bahkan itu darah daging mereka. Bahkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak, beliau sudah bertanya kepada teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman gurunya, bahwa seorang Brigadir Joshua adalah seorang yang memiliki
watak sifat yang baik. Dan kalau kita mendengarkan, menyaksikan tangisan-tangisan dari Ibu Rosti Simanjuntak, bagaimana seorang almarhum Brigadir Joshua ini sering sekali mengingatkan orang tuanya, adiknya, kakaknya, supaya jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah, jangan lupa membaca, merenungkan firman. Dan yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak yang sangat luar biasa adalah, bagaimana mungkin seorang Brigadir Joshua direkrut menjadi ajudan kalau memang memiliki sifat watak karakter yang tidak baik. Maka informasi yang disampaikan Bapak Kamarudin Simanjuntak, dalam waktu yang belum terlalu lama dari kematian Brigadir Joshua, dia juga salah seorang diangkat menjadi anggota dari Satgasus. Kan kepala Satgasus itu kan sebelumnya, selain dari Kadipropam, adalah Perdi Sambo. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya Satgasus itu dibubarkan. Tapi Brigadir Joshua sempat menjadi pribadi yang terpilih untuk menjadi anggota Satgasus. Hal ini semakin menunjukkan berarti seorang Brigadir Joshua kalau memang dia berkepribadian ganda, punya gangguan mental, seorang yang temperamental, bagaimana mungkin bisa dipercayakan hal-hal yang sangat strategis? Coba kita bawa hal ini masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kepada kita yang hadir saat ini. Misalnya contoh, bapak-bapak di sini sebagai seorang pejabat dan istri bapak berarti istri pejabat. Mau tidak bapak sebagai seorang pejabat menjadikan Brigadir Joshua sebagai ajudan dari istri bapak sebagai bapak pejabat? Kalau memang dia punya kepribadian ganda, kalau memang seorang yang temperamental, meledak-ledak, suka marah-marah, emosi, saya yakin kita tidak nyaman. Seorang seperti itu kita percayakan menjadi seorang ajudan. Bahkan informasi dari keluarga besar dari almarhum Brigadir Joshua, dia itu adalah seorang yang tidak hanya bertugas sebagai ajudan, tapi termasuk juga untuk belanja, termasuk juga untuk memasak, serba bisa. Bahkan WhatsApp grup yang sudah dibongkar oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak ketika peristiwa di Magelang, sampai ada WA dari Ibu PC kepada Reza, adik kandung dari almarhum Brigadir Joshua. Luas banget. Saya tidak tahu mau gaji berapa, serba bisa. Menyetrika pakaian anaknya pun Brigadir Joshua melakukannya. Nah, tiba-tiba ketika Brigadir Joshua sudah meninggal, sudah almarhum, mengalami kematian karena pembunuhan berencana yang sedang dituduhkan sekarang ini, struktur hukum yang sedang disidangkan saat ini, kok tiba-tiba berubah 180 derajat? Ada apa ini? Jadi banyak di sini yang tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Iya, saya mau menyampaikan kepada kita, ada satu ayat firman Tuhan lah, supaya jangan sampai fokus ini ya. Masih saya ingat enggak ini? Saya coba buka dulu ya. Saya ingat saya di 1 Korintus ya. Saya buka dulu untuk kita. Ayat berapa itu ya? Ada ayat yang berkata begini. Coba saya lihat dulu di. Iya ya. Terkait dengan ulasan mengenai fitnah, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya coba lihat dulu ya ayatnya di mana. Ini penting untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, ternyata benar yang saya bilang tadi. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata begini. Saya mulai dulu ayat 9 ya. Ayat 9 bagian B. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina,
banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seorang pemfitnah yang lebih kejam dari pembunuhan pun telah dilakukan. Dan sekarang kalau sampai membangun fitnah, tanpa Brigadir J itu bisa membela diri. Saya kasih tahu, pemfitnah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tegas Bapak Ibu Saudara. Bahkan Efesus 4 ayat ke-29. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita orang Kristen, orang percaya, jangan coba-coba memelihara fitnah. Dikatakan tadi seorang pemfitnah tidak layak masuk kerajaan Allah. Betapa serius Tuhan menangani orang yang suka memfitnah. Kita tahu bersama di Alkitab siapa yang terkenal difitnah. Dan apa dampak yang dialami orang yang difitnah tersebut. Yang sangat populer terkenal di Alkitab yang difitnah adalah seorang bernama Yusuf. Yusuf itu seorang yang disertai oleh Tuhan. Dan segala apa yang dikerjakannya berhasil oleh karena Tuhan menyertainya. Yusuf itu berprestasi di rumah Potifar, kepala pengawal istana raja. Tapi karena istri Potifar begitu jatuh cinta, begitu bernafsu melihat seorang yang bernama Yusuf, maka dia pun mengatur skenario. Orang di rumah Potifar tidak ada. Sehingga dia bisa melontarkan, dia bisa merealisasikan apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi rancangan dari seorang istri Potifar. Ketika hanya Yusuf yang ada di sana, dia mau mengerjakan pekerjaannya. Ternyata dari hari ke hari, seorang Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Tapi Yusuf memilih takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi dalam sebuah kesempatan, istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur di sisinya. Tapi Yusuf tetap memilih kekudusan, takut akan Tuhan. Sehingga pakaiannya sampai tinggal di tangan dari seorang istri Potifar. Dan pakaian itulah yang dipegang oleh istri Potifar. Sampai Potifar pulang dari tempat tugas. Dia sampaikanlah pakaian ini ditunjukkan kepada suaminya. Barangkali sambil menangis. Dia berkata ini dan itu terkait dengan Yusuf kepada suaminya. Potifar. Apa yang terjadi? Maka Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Masih berbeda dengan saudara kita, Brigadir Joshua ini. Kalau dia tidak dimasukkan ke penjara, langsung dimasukkan ke kuburan. Karena mengalami kematian dengan pasal yang disangkakan pembunuhan berencana. Coba bayangkan, fitnah itu benar-benar begitu kejam. Saya mau kasih tahu. Pertanyaan saya, apakah Yusuf layak untuk dipenjara? Oh tidak. Karena Yusuf tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, memelihara kesucian hidupnya. Tapi karena fitnah istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara. Coba bayangkan, kira-kira reputasi nama baik dari Yusuf itu bagaimana? Ngeri Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, gambaran dari kisah kehidupan Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar ini. Ada pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Raja bermimpi, raja tidak tahu mengartikan mimpi. Dia panggil semua orang-orang yang dianggap berhikmat, orang yang pintar bijaksana di Mesir. Ternyata tidak ada yang bisa mengartikan mimpi. Yusuf yang ada di liang tutupan di penjara. Oleh karena akhirnya diingat oleh juru minuman, dia pun dibawa keluar dari liang tutupan penjara itu.
Dia artikan mimpi raja sekaligus dengan maknanya. Dan raja pun berkata, tidak ada seorang pun yang lebih berakal budi daripada engkau, yang penuh dengan roh daripada engkau di seluruh Mesir ini. Karena itu aku mengangkat engkau menjadi kepala pemerintahan. Konteks sekarang Perdana Menteri. Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun saudara kita Brigadir Joshua sudah mengalami kematian. Sudah dikubur. Dan kemarin 20 November 2022 sebenarnya mengenang ulang tahun yang ke-28. Sampai ibundanya, keluarganya menangis sedemikian rupa. Apa yang mereka tangisi? Karena anaknya sudah tidak bernyawa, sudah busuk. Dan anaknya terus lagi dituduh gangguan mental, kepribadian ganda, temperamen, suka main perempuan, menghabur-haburkan uang, masuk ke dunia malam, minum-minum. Bayangkan, saya mau kasih tahu. Keadaan yang dialami oleh keluarga Joshua saat ini adalah sudah jatuh di timpa tangga, jatuh pula ke kotoran lagi. Orang Batak bilang lengkaplah, sempurnalah penderitaan keluarga ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Memang kita sekarang sedang berduka Indonesia. Karena apa? Baru saja terjadi gempa di Cianjur ya. Terakhir saya lihat informasi paling update sudah 56 orang meninggal. Barangkali sekarang sudah bisa bertambah lagi. Banyak yang luka-luka, bangunan banyak yang roboh. Memang banyak sekali masalah yang terjadi di negara kita ini. Mari kita doakan bangsa kita ini Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa saya titip, minta tolong kita doakan kasus ini. Supaya Tuhan sendiri yang mengontrol, mengendalikan para hakim yang memimpin persidangan ini. Sehingga keputusan yang seadil-adilnya, sebenar-benarnya boleh diputuskan oleh hakim di akhir puncak dari nanti pengadilan ini diputuskan. Biarlah yang bersalah menanggung akibat dari kesalahannya. Jangan sampai yang salah jadi dibenarkan, yang benar jadi disalahkan. Biarlah yang salah benar salah, yang benar itu benar. Karena Yesus berkata dalam khotbah di bukit, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak berpanjang lebar, sudah lebih dari setengah jam. Karena ulasan kita yang praktis sederhana ini dapat bermanfaat untuk mengingatkan kita. Jangan kita menjadi alat iblis untuk memfitnah orang lain. Dan kalau saudara dan saya sedang difitnah sekarang ini oleh orang-orang tertentu yang mana melontarkan tuduhan padahal tidak pernah kita lakukan, jangan putus asa. Tuhan sangat berpihak dan membela orang-orang yang selalu tanda petik dijolimi, disakiti, disudutkan, disalahkan, dan lain sebagainya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Bapak Ahok, Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, maha melihat. Biarlah seperti firman Tuhan dalam kitab Amsal, hati raja bagikan aliran air sungai, dialirkan olehnya kemana Tuhan mau. Hati raja di situ bisa berarti hati hakim, bagikan aliran air sungai di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan alirkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan hukum. Oke, terima kasih telah berkomentar. Sekian dulu pertemuan kita Bapak Ibu Saudara. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.